Tes. Langsung mulai aja ya. Oke. Jadi konsep saya itu yang pertama hybrid cultural. Jadi yang saya maksud itu adalah behavior orang Jaksel yang sedang mengunjungi kafe-kafe unik atau sering berkumpul dengan komunitas dan merespon unsur budaya lokal seperti yang diimplementasikan ke dalam material seperti kayu. Dan konsep yang kedua yaitu connected with nature, menciptakan ruang bernuansa alam sehingga menciptakan banyak vegetasi pada open space untuk menciptakan suasana tenang dan damai. Jadi ini bangunannya yang di bagian lantai 1 sampai 4 ini sebenarnya retail dan bagian depan ini bagian fashion, elektronik dan lain-lain. Ukuran per retailnya itu 3,75 kali 7,5 meter. Kalau di bagian depan ini bagian F&B ada 107 unit. Lalu di sini ada 2 tower apartemen. Yang pertama itu yang bagian sini apartemen 2 kamar. Ada 108 unit dan bagian sini apartemen 3 kamar ada 95 unit. Lalu di sini lantai 4 ada fasilitas apartemen seperti library dan sport area. Lalu di bagian open space ada di bagian tengah sini, bagian belakang, bagian atas ini juga sebenarnya rooftop open space gitu. Dan di bagian paling atas. Ini di bagian paling atas sebenarnya ada swimming pool dan sky restoran tapi belum keluar. Lalu ini luasan per lantainya totalnya tuh 58.600. Ini denah apartemennya. Yang di bagian tipe 2 kamar itu ada di bagian sini. Lalu kalau yang tipe 3 kamar ya ada di bagian sudut sini. Ini oh iya benar. Lalu ini perspektifnya. Ini yang di bagian tengah sini. Mau lihat 3D-nya? Yang ini sih. Sama kayak tadi. Udah sih. Mau lihat denahnya. Halo? Halo. Iya boleh, denahnya juga. Jadi ini di denah lantai 1. Sirkulasinya mobil dari sini masuk di drop off ke apa sih namanya entrance. Lalu kalau mau ke basement lewat sini ke dalam. Keluarnya lewat sini. Lalu bagian sini ada open space dan ini ada ram untuk disabilitas. Dan bagian sini itu supermarket. Sisanya retail. Dan ini area untuk F&B. Halo. Tes. Masuk suaranya. Ini mau lanjut ke presentasi selanjutnya atau gimana? Bentar ya, anak entrenya lagi ngomong dulu di grup. Soalnya ada yang bilang suara putus-putus juga gitu. Jadi kita jelasin dulu lagi. Oh iya. Kalau Bentar. mau dijelasin ulang lagi kayaknya nggak apa-apa deh. Minta Selvia lagi.
Iya boleh dong. Bentar ya. Sylvia mana ya? Iya tadi part akhir aja sih. Gue gak kedengaran tadi part akhir. Nah, orangnya udah masuk. Kenapa? Di part Minta akhir. diulang bagian part terakhir punya lu, Sel. Soalnya putus-putus. Terakhir bagian Dena ya? Iya. Nih, jadi ini Dena lantai 1 di bagian ground floor. Yang di tunggu, ini connect nggak sih? Jadi fasilitas mobil masuk itu yang dari sini. Dia drop off-nya di lobby. Dan kalau mau ke basement dia dari sini masuk ke dalam. Dan keluar basement itu ada di sini. Lalu di bagian sini itu open space-nya dan area sini. Ini ada ramp untuk disabilitas. Lalu yang ada 2 kotak ini itu 2 core untuk apartemen. Udah sih sama ini lantai 4. Ini area fasilitas apartemen kayak library sama sport area. Ini ranah apartemennya. Open space-nya belum kelar sih. Ini ada office-nya nggak? Office untuk apartemen Iya. harusnya ada cuman belum. Terus untuk parkiran uh, apartemen tuh berarti gabung sama yang mall itu ya? Iya, gabung. Kalau kalian dalam masa pembuatan itu bisa ditentuin nggak sih? Iya apa ya? Ditentuin berapa lama pembuatan dalam bangunan proyek ini? Oh, Kalau itu kita kurang belum belajar RAB. Oh, belum Jadi belajar kita RAB belum ya? bisa nentuin yang kayak gitu-gitu sih. Oh iya, iya, iya. Berarti kalau ini kan apartemennya di atas mallnya ya? Iya, di atas retail. Di atas retailnya. Berarti kalau mau ke apartemen harus lewat ada jalur khusus gitu nggak? Kalau Atau misalnya kalau misalnya dia bawa mobil atau kendaraan pribadi dia bisa langsung dari basement. bisa langsung dari. Iya, tapi Ya, kalau ya. misalnya dia dari retail, dia dari sini masuknya dari lantai 4. Aduh, mana dia? Sini. Oh iya, iya.
Itu poolnya yang tadi itu di lantai paling atas ya? Satu doang gitu? Iya. Tapi belum dibuat. Itu aja sih dari gue. Ada yang mau nambahin nggak? Ada yang mau nanya lagi yang lain? Nggak ada sih. Kalau udah nggak ada yang mau nanya lagi? Udah nggak ada kayaknya. Kalau gitu, thank you. Iya, makasih. Oke. Next-nya gue ya. Ya. Udah kelihatan belum? Udah. Udah ya. Udah. Selamat siang teman-teman dari Entre semuanya. Jadi ini bangunan gue itu punya konsep TerraWalk Mixed Use Building. Nah, apa sih TerraWalk? TerraWalk itu singkatan dari Terracering and Walk. Nah, dia itu ngambil bentuk formnya berundak-undak kayak terracering yang ngeciptain open green space sama public retail green space-nya. Dan ini juga merupakan goals dari cita-cita Dharma Wangsanya sendiri yang ingin menjadikan kota Dharma Wangsa itu kota hijau. Kalau misalkan bisa dilihat dari gambar sebelah kiri, nah menjadikan TerraWalk itu tuh goals-nya itu sebagai sebuah wadah untuk pengkonektivitas antara titik ruang sehingga si masyarakatnya itu pencapaiannya mudah, terutama bagi kaum muda tuh untuk membangun hidup yang lebih sehat serta sadar dan lebih peduli sama lingkungan. Nah, itu semua tuh diikat dalam gaya hidup yang khas dari Dharma Wangsa ini sendiri. Lanjut ya. Slide selanjutnya udah kelihatan? Udah. Udah ya? Oke. Nah, ini 2 mes utamanya. Kalau bangunan gua ini dibagi 2 mes utama. Yang mes sebelah kirinya itu apartemennya, yang sebelah kanannya itu mall retailnya. Nah, mall retailnya ini sendiri semi terbuka. Jadi ada yang indoor, ada yang outdoor. Nah, kalau misalkan dari apartemennya itu sendiri, dari bagian lobby itu ada minimart sama rental area. Ntar bisa dilihat juga di bagian denahnya. Terus di lantai 2-nya ada buat ballroom. Nah, di tempat lantai 3-nya itu ada marketing office-nya sama mini public library yang bisa diakses sama banyak orang penghuni apartemen. Nah, terus buat dari lantai 4 ke atas sampai lantai 10 itu terdapat 5 unit, 4 unit tipe 1, 1 unit tipe 2. Nah, dia ini tuh kalau dijumlah berarti berapa ya? 5 kali 4 ke 10, 6. 30 unit berarti sekitar segitu. Terus habis itu di lantai 11-nya itu tuh terdapat infinite pool sama bar. Nah, kalau misalkan TerraWalk-nya sendiri itu dia punya 18 retail store. Kalau misalkan bisa dilihat itu nanti di denah sebenarnya kenapa nggak terlalu banyak karena nggak terlalu kecil-kecil juga setiap retailnya. Nggak kayak yang punya Selvia sebelumnya. Kalau yang punya gue ini retailnya ini agak lebih gede space-nya. Habis itu terdapat buat Nongki Workspace, area-area kerja buat anak muda. Nah, terus habis itu ada 4 green public space yang kebuka juga akibat dari bentuk si terraceringnya itu sendiri. Terdapat 3 asset mini library di bagian pojok bangunannya. Ntar bisa dilihat terdapat center garden, waterfall juga ada. Juga bisa main sepeda di dalam gedung. Pastinya udah tersedia juga toilet, elevator, sama eskalator dan tangga buat mempermudah akses dan keselamatan. Buat slide selanjutnya udah kelihatan? Udah kok. Udah. Ini bagian side plan-nya. Kalau misalkan dari renderan side plan-nya bisa dilihat bagian sebelah gedung yang kiri itu punya aksesnya sendiri dari masuk apartemen, keluar apartemen lagi, tapi dia juga bisa kesambung sama ke basement si
Tera Mall ini sendiri karena dia nyatu gedung parkirnya di bawah yang cukup luas juga. Terus habis itu sendiri si mall-nya juga punya masuk entrance sendiri. Jadi saling terhubung satu sama lain tapi dia punya jalan masuk keluar juga masing-masing. Jadi enak. Kalau misalkan bisa dilihat dari block plan-nya sendiri yang di sebelah pojok kanan bawah seperti itu flow-nya. Udah jelas ya? Oke. Slide selanjutnya udah kelihatan? Udah. Udah ya. Ini bagian ground floor plan-nya. Nah, ini bisa dilihat si apartemennya itu tuh bagian lantai bawahnya itu, lantai paling pertama itu nyambung sama si apartemennya sendiri. Kalau misalkan ini terlalu kecil ya. Kalau misalkan mau lihat ntar yang lebih jelasnya lagi ada sih di PDF-nya, ntar dibuka. Bisa dilihat flow-nya sendiri. Ini tuh tengah-tengah taman terbuka. Terus bagian pojok sebelah kanan itu ada waterfall dari atas hasil tampungan air hujan yang diturunin ke bawah lagi, dipompa naik ke atas lagi, turun lagi. Sistemnya seperti itu. Terus habis itu di sini ada area buat jalan. Kalau misalkan dilihat ini ada area yang buat turun terus naik. Itu buat area jalur sepeda indoor. Enak banget bisa main di dalam. Nah, ini tuh memberikan akses yang nggak terbatas bagi pengguna sepeda, bagi pengguna difabel, buat orang jalan kaki juga enak di dalam gitu. Nah, ini buat renderannya udah kelihatan? Udah. Udah ya. Kalau misalkan dilihat renderannya tuh seperti ini, tapi ini belum dikasih tumbuhan sih. Ini bagian daerah-daerah hijau yang di tengah ini ntar bakal dikasih tumbuhan-tumbuhan, vegetasi-vegetasi, pohon-pohon, bushes, bunga, kayak gitu. Nah, buat selanjutnya next lantai 2 udah kelihatan ya. Udah. Bisa dilihat yang warna merah itu tuh zoning dari si tempat retailnya itu sendiri. Nah, yang warnanya hijau itu bagian dari green space-nya dan yang warna orange itu buat dari public space-nya. Nah, public space-nya ini sendiri berupa koridor yang bisa dipakai buat event-event kayak street food, festival acara gitu-gitu. Jadi kalau misalkan sebelumnya kan kalian pernah minta kalau buat diadain acara itu tuh kayak street Korean food gitu, kayak yang di mana di Tangerang. Nah, kalau gue konsepnya gue naikin aja ke atas barengan sama layer-layer si gedung gue. Nah, bagian pojok kiri ini, bagian tajam ini terdapat bulatan kan kelihatan. Itu sebenarnya pemanfaatan space sisa buat library, buat anak-anak muda nongkrong juga. Buat lantai 3-nya ini sendiri hampir sama sih sebelumnya, tapi dia udah kebelah jadi 2 gedung yang kepisah, yang nggak bisa nyatu satu sama lain. Nah, di sini mulai kelihatan ada coworking space-nya di gedung yang kepisah ini. Sebenarnya bukan coworking sih, cuman buat tempat ngerjain tugas anak muda nongkrong-nongkrong, lebih produktivitas. Yang merah itu sama lagi tetap retail, yang warna orange itu tetap tempat public space. Floor plan juga sama. Nah, kalau misalkan bisa dilihat renderan, ini renderan buat yang sebelah kiri ini gedung koridornya yang bisa dipakai buat multi-purpose event atau food street juga bisa. Yang sebelah pojok kanan itu waterfall-nya, hasil dari retensi air hujan. Pojok kirinya itu aliran ke bawahnya. Gambar pojok kanan itu bagian meshing dari gedungnya bisa kelihatan kayak terasering sawah yang berundak-undak. Nah, buat apartemennya sendiri itu tadi udah dijelasin, bisa dilihat lagi. Kalau misalkan tipe 1 itu 8 kali 12 meter, yang tipe 2-nya itu 12 meter kali 17 meter. Lebih gede banget daripada tipe 1. Nah, ini buat denah modul apartemennya. Bisa kelihatan ya? Halo? Bisa. Ya? Oke. Nah, ini tipe 1 ini kepisah sama tipe bagian 2. Bisa dilihat yang tipe 1 itu
dalam satu lantai itu ada 4, yang tipe 2 itu cuma ada 1 karena sangat lebih besar daripada tipe 1. Bisa dilihat kelebihannya yang buat tipe 1 itu tuh dia lebih sedikit daripada tipe 2 buat bedroom-nya. Kalau misalkan yang tipe 1 itu 2 bedroom, kalau misalkan tipe 2 itu 3 bedroom. Nah, kelebihannya lagi, yang tipe 2-nya karena lebih luas, dia punya area makannya sendiri dan kitchen terpisah sendiri. Kalau misalkan tipe yang pertama itu tuh dia kitchen sama dining table-nya itu jadi satu, buat menghemat space yang ada. Bisa dimengerti ya? Iya. Oke. Nah, ini buat renderan kira-kira penampakan dalamnya sih, itu aja. Sebenarnya renderannya juga masih belum komplit-komplit banget. Ntar mungkin menyusul kalau misalkan ada waktu. Sekian, terima kasih. Ada yang mau tanya? Itu yang apartemen itu Ya. berapa lantai ya? Totalnya 12 lantai, tapi buat menghuninya itu dari lantai 4 sampai lantai 10. 6 lantai. Berarti 30 unit doang ya? Iya, tapi besar. Kalau untuk parkiran dari apartemennya gabung sama mall apa gimana? Apa? Soalnya kan ini parkiran Oh iya, yang parkirannya juga nyatu sama parkiran mallnya juga. Mau tapi dilihat itunya, denahnya. boleh. Ada nggak ya? Ini gimana sih? Bukan. Oh ini nih. Udah kelihatan belum? Ya. Ini kan dia masuk. Aduh. Ya pokoknya kayak gini. Udah. Aduh ya ampun. Nge-lag banget ya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Atau gimana? Posisinya dekat nggak sih sama, maksudnya tadi yang parkiran tuh posisinya dekat sama apartemen nggak? Soalnya kan kalau yang pertama itu dia kan bisa dari basement langsung ke apartemen. Berarti kan kalau kayak gini jalan dulu tuh. Bisa. Ini tuh bisa drop off buat ke apartemennya. Ini daerah parkirannya. Ini drop off buat ke si mall-nya sendiri. Jadi ini satu ngelup. Oh gitu ya. Kalau buat office-nya gimana ya? Kalau gue nggak nyediain office sih, lebih tepatnya kayak buat tempat nongkrong, tapi ngerjain tugas aja. Oke. Gitu. Buat orang-orang kerja lebih produktif, tapi bukan berupa office, lebih terbuka gitu. Oke. Ada lagi? Oh ya, ini buat infinite swimming pool-nya. Ini buat barnya. Kalau misalkan masih mau lihat. Ini buat marketing office-nya. Ini mini apartemen library-nya. Ini ballroom-nya yang bisa dipakai buat acara. Ada ballroom kiri sama ballroom kanan. Ini denah yang tadi. Denah modul kamar. Ya sih, itu aja. Kalau nggak ada yang mau lagi, tanya lagi nggak, Pak? Oke, udah sih. Udah. Next, Gaby. Thank you, Paulus. Thank you. Oke, sekarang aku ya. Tuh. Kita share screen dulu.
Ya. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum ya? Belum. Udah. Udah nih. Udah ya? PPT-nya kan? Udah. Ya. Ya. Nah, ini jadi aku mau ngejelasin tentang bangunanku. Nah, ini tuh sebenarnya namanya tuh Walk-in Dharma Wangsa, tapi di sini namanya Dharma Wangsa Square. Nah, skip aja. Jadi, kayak gini bentuk hall building-nya, itu tuh bangunannya tuh memiliki dua bagian. Yang di depan itu yang bentuknya zigzag, sama yang di bagian kanan, yang ada dua kotak itu, yang kotak sama persegi panjang. Nah, sebelumnya itu, konsep dari bangunan aku sendiri itu, dia tuh ramah terhadap pejalan kaki. Jadi pejalan kaki itu bisa bereksplorasi lebih di bangunan ini. Nah, terus bangunan ini memiliki ruang publik terbuka yang banyak, kayak bisa dilihat sendiri itu. Nanti aku jelasin di retailnya ada open space sendiri, terus nanti punyanya apartemen juga punya open space sendiri. Nah, terus apartemennya ini punya 2 tower yang digabungin sama satu lobby. Jadi satu lobby tapi punya 2 tower kayak gitu. Nah, terus ini ada salah satu penampakan dari outdoor atau open space-nya retail terletak di lantai 4. Nah, ini tuh difungsikan sebagai tempat berkumpul dan sebagai outdoor space area. Nah, area ini diperuntukkan untuk pengunjung secara umum. Jadi, penghuni apartemen bisa ke situ, sama pengunjung retailnya juga bisa ke situ. Next. Ini adalah lokasi open space yang punyanya apartemen. Nah, ini tuh ada berlokasi di lantai 6. Nah, terus open space-nya ini sendiri hanya diperuntukkan untuk penghuni apartemen aja. Jadi, penghuni apartemen bisa akses open space ini dari lantai 6. Nah, terus next-nya, ini ada kolam renangnya. Sama kayak yang di atas, ini tuh juga bagian dari open space-nya. Open space punyanya apartemen. Sama, ini tuh juga hanya diperuntukkan untuk penghuni apartemen aja. Terus next, ini tuh di bagian bawahnya ada kayak penghubung gitu, area penghubung antara retail sama apartemen. Jadi pengunjung tuh bisa mengakses bagian luar retail sama sekaligus untuk sebagai akses orang atau penghuni apartemen menuju retail dan sebaliknya. Nah, terus ini fasad bangunannya. Fasad bangunannya itu menggunakan material kayu, tapi ini tuh belum final. Terus material kayunya ini sebagai buffer dari panas matahari, karena sebenarnya itu material dinding retailnya itu pakai kaca, jadi kan panas. Jadi di buffer sama fasad bermaterial kayu kayak gitu. Terus ini ada renderannya yang sederhana dari kamar tidur apartemen tipe 2BR. Itu tuh luasnya 68 meter persegi. Jadi satu lantai apartemen ada 23 kamar. Nah, ada terus 5 kamarnya itu adalah bedroom tipe 3BR. Nah, ini bedroom tipe 3BR. Jadi ada 3 bedroom, terus dia tipe 2 sama tipe 3 ini sama-sama punya balkon untuk pemasukan cahaya alami ke apartemen. Nah, terus ini foto yang lebih jelas, renderan yang lebih jelas mengenai bangunannya. Dari fasad-fasadnya, terus ada area terbukanya juga kelihatan. Terus ini juga yang lebih detailnya, tadi kan kepotong gambarnya, ini yang lebih besar. Yang kolam renang ini sama yang playground ini punyanya apartemen lantai 6, open space-nya. Terus kalau yang di kanan, yang di atas ini punyanya retail. Terus ini secara besarnya bangunannya kalau dilihat dari jauh. Terus ini
area-areanya, luasannya. Nah, ini open space retailnya ini tadi yang di atas yang di lantai 4 retail itu tuh areanya 1.132 meter persegi. Terus yang outdoor space ini yang punyanya apartemen yang bagian luarnya, yang outdoornya itu 1.185 meter persegi. Terus ada indoornya. Nah indoornya ini tuh ada library, cafe, sama ada pool area, tempat biliar gitu. Nanti bisa dilihat denahnya. Nah ini tuh luasnya 605 meter persegi. Nah terus untuk retailnya sendiri, yang lower ground punyanya retail itu luasnya 5.311. Terus yang retail lantai 2 sama lantai 3 itu besarnya sama 2.826. Terus yang paling atas itu yang untuk khusus indoornya aja 1.693 kayak gitu. Terus kalau untuk lihat denahnya lebih detail, bentar. Tuh. Udah kelihatan belum ya? Guys. Udah. Nah, ini salah satu lantai denah apartemennya, bentuknya kayak gini. Nah, ini kamar yang di pojok-pojok ini, itu tuh yang tipikal 3 BR, terus yang di tengah-tengahnya itu 2 BR. Terus yang tadi di lower ground. Nah, ini nanti orang itu bakal datang dari sini, terus nanti di drop off bagian sini. Ini itu resepsionisnya. Nah, terus kalau untuk yang ke apartemen, nanti orangnya dari sini lurus, terus nanti drop off-nya di bagian sini. Tapi basementnya belum final, jadi belum aku taruh sini. Nah, terus untuk mau lantai 4-nya yang tadi, ini. Jadi ini bagian retailnya yang di indoor. Terus ini yang open space, jadi ada sedikit toko-toko, terus baru ada tempat duduk, terus di sini ada panggung. Nah, jadi orang bisa ngakses ke sini juga, terus di sini ada tempat duduknya. Yang tadi di renderan. Terus yang di lantai, yang di public space kayak gini. Ya, ini yang tadi aku bilang, di indoornya ada ruang main biliar, terus di sini ada library, terus di sini ada cafe, tapi ini juga belum final. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Nanya unit apartemennya dong. Oke. Itu kan ada 2 tipe ya. Tipe 2BR ada berapa unit, 3BR ada berapa unit. Terus lokasinya di mana sih? Maksudnya posisinya? Oke, tunggu ya. Dari sini aja. Nah, ini ya, kalau dilihat dari side plan-nya, udah kelihatan belum ya? Udah. Nah, apartemennya tuh ada di bagian sini nih, yang satunya kotak, satunya persegi panjang. Di sini ya apartemennya. Terus, untuk kamarnya sendiri, satu lantai itu yang persegi panjangnya sendiri ini, itu tuh ada 14 kamar 2 BR, terus ada 4 tipe kamar 3 BR. Terus untuk yang di bagian kotak ini, ada dua kamar 3 BR sama 3 kamar 2 BR. Gitu. Ada lagi. Sorry tadi ini berapa lantai buat apartemennya? Apartemennya itu 9 lantai. Oke. Baik. Fasilitas di apartemennya itu apa aja ya? Yang tadi aku bilang ada di lantai 6-nya ada open space, sama ada ruangan kayak tempat public space indoor.
itu tuh kalau diakses dari lantai 6, ini dari lantai 6 ya, aku jelasin. Nanti dari sini keluar. Nah, ini tuh ada area public space indoor. Nah, di sini tuh ada ruang biliar, terus di sini ada library, terus di sini ada cafe, terus keluar tuh bisa duduk-duduk di sini. Terus lurus ke sini ada playground, terus ada barbecue area, sama ada kolam renang. Jadi yang tadi aku kasih lihat. Bentar. Yang ini nih. Ini fasilitasnya. Salah dua dari fasilitas di apartemen lantai 6-nya. Kayak gitu. Oke. Berarti ini kan 2 tower, jadi kalau swimming poolnya cuma ada 2 doang ya? Iya, jadi yang di tower satunya kalau mau ke kolam renang yang ini, dia lewat tower yang satunya. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau parkirannya sendiri gimana ya? Nah, kalau parkirannya belum final, jadi aku belum taruh di sini. Jadi tuh parkirannya tuh nanti terbagi jadi 2, kalau dilihat dari sininya aja. Nanti punya retail sendiri, terus sama punya apartemen sendiri. Jadi orang yang mau ke apartemen nggak harus lewat retail, sama orang yang mau ke retail nggak harus lewat apartemen. Kayak gitu. Jadi dipisah parkirannya, tapi belum aku masukin. Kalau lobby apartemennya itu ada beda lagi ya berarti? Lobby retail sama lobby apartemen beda. Jadi kalau dilihat, bentar. Nah, ini kalau dari lower ground-nya, ini tuh lobby retailnya. Terus kalau di sini itu lobby apartemennya. Nah, di sini ada kantornya kecil buat pengelola apartemen. Kayak gitu. Oke. Oke. Sudahkah? Stop sharing ya. Udah sih kayaknya. Oke deh. Dari kalian sendiri ada masukan buat kita bertiga atau gimana? Halo. Paling kalau misalnya ada yang belum kelar atau gimana, nanti bisa desain lagi ya sih. Terus kayak ditulisin kayak lebih jelas lantai 1 ada gini. Terus ini tuh buat apa gitu. Oke. Katanya buat kedepannya itu ada yang ntar dipilih ya atau gimana? Dari dosen kalian. Kayaknya kita yang milih deh, jadi desain bangunannya, jadi kita yang pilih kita mau yang mana gitu. Oke. Berarti ntar dikabarin ya? Yes, betul. Ini udah semua belum sih? Udah. Berarti cuma 3 itu doang ya? Iya. 3 bener ya? Pengumumannya kapan ya? Pengumuman dipilihnya? Belum tahu sih gitu. Kayak harus nanya sama dosen entry lagi. Tapi harusnya ASAP sih. Soalnya udah mepet UAS kan. Berarti mungkin sebelum UAS kali ya? Iya, harusnya. Oke.
Boleh tahu nggak sih material apa yang bangunannya yang kalian pakai tuh apa aja? Kalau gue sih kebanyakan beton bertulang sih sama kaca, baja. Sama mungkin tambahan yang apa namanya grand area ya, yang sejalan dengan apa namanya daerah situ. Itu apa cuman tanam-tanaman doang atau ada apa sesuatu yang ramah lingkungan lainnya gitu? Bukan sekedar taman doang atau pohon-pohonan doang. Sebenarnya kalau dari gua sendiri buat green-nya itu sendiri lebih ke arah pengurangan penggunaan energi sih, sama penghematan kan itu pakai atap rooftop. Dia itu bisa nyerap panas lebih banyak daripada atap biasanya. Karena dia itu ada punya 6 lapisan tanah buat nyerap air, buat nyerap panas juga di betonnya. Lebih ke pengurangan penghematan energi sih. Kalau yang lainnya? Sama paling pengudaran alami sih kalau dari punya gua. Nggak, maksudnya kalau yang punya lainnya ada yang kayak gitu nggak? Kalau dari punya aku, selain pohon itu dimanfaatkan sebagai event-event gitu sih. Gitu. Oke. Kalau aku mirip-mirip Paulus sih, kayak penggunaan pohon iya, terus sama penghawaan alami, jadi nggak terlalu banyak pakai electricity gitu. Jadi makanya kalau dilihat di apartemennya itu rada banyak bukaan gitu, kayak jendela sama balkon kayak gitu. Duitnya tuh jadinya hemat buat listriknya. Betul. Terus ada penggunaan air hujan ulang juga buat waterfall, ya gitu-gitu. Oh, mau nanya dong, menurut kalian tuh dari yang semua yang kalian desain kayak apartemennya, mallnya, retailnya atau segala macam, apa yang paling kalian banggain gitu atau yang paling kayak gila ini nih yang paling bagus nih, yang paling eye catching, paling konsepnya paling bagus gitu-gitu? Maksudnya gimana? Maksudnya dari per semua. orangnya. Iya, per orangnya kayak misal lu lebih suka mallnya karena mallnya gini gitu, dari apartemennya atau dari mananya gitu. Gap, jawab Gap. Lu dulu Gap. Atau Sylvia. Maksudnya mungkin yang spesial dari bangunan tiap-tiap dari kalian itu apa gitu? Oh, kalau bangunanku aku into sama outdoor space-nya sih, public space-nya yang di bagian atas. Soalnya itu kayaknya lebih gimana ya? Lebih bisa menghubungkan banyak orang gitu loh di situ. Udah. Oke. Kalau dari punya gue sih yang pasti yang gue banggain bentuk dari teras sharingnya sendiri sih. Soalnya itu penuh pertimbangan, ada pemikirannya. Karena di pemikiran bentuk teras sharing dia bisa ngehemat energi, terima cahaya banyak, nerima angin banyak, pengudaran alami juga banyak, penggunaan air hujan ulang juga bisa. Terus buat apartemennya sendiri gua pengudaran alaminya maksimal, dari kiri kanan depan belakang ada terbuka tapi ditutup fasad. Itu sih. Kalau dari desain gue, yang paling gue suka tuh yang di bagian F&B sih yang berkontur gitu. Gue ngebayangin kalau misalnya gue di sana tuh gue ngerasa nyaman aja. Soalnya desainnya ya berkontur, terus juga sebenarnya di situ ada banyak tanaman sih. Cuman belum ditaruh aja. Udah sih. Oke, udah sih. Udah. Udah mau nanya lagi nggak? Udah sih ya kayaknya. Gue udah. Udah guys. Vincent mau nanya, Vincent? Waduh. Gua tadi
nggak nyimak ya. Soalnya gue baru masuk pas Gaby lagi presentasi udah mau di akhir-akhir tuh. Oke. Oke deh. Ya udah cukup sekian kayaknya. Terima kasih. Thank you Makasih. guys. Oke, Thank thank you. Ada Bu Yasi nggak? Bu Yasi? Udah keluar, woy. Oh, udah keluar. Udah, pergi lu. Ya udah, berarti 01 dah. 01 aja. Soalnya anak entry-nya belum ada itu tuh, belum kita kasih Google Meet-nya.